Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memberi pelajaran tentang bagaimana cara menarik Fibonacci retracement. Di situ akan terlihat di mana dia support dan resisten. Kita melihat support dan resisten menggunakan Fibonacci itu wajib hukumnya, yang wajib. Jadi support, big support, support daily, support dan resisten dari Fibonacci itu wajib untuk mengukur pergerakannya sampai mana. Oke, jangan buang-buang waktu, kita langsung mulai aja. Di sini saya sering menggunakan, untuk bagi pemula saya anjurkan untuk Fibonacci retracement ya, teman-teman. Untuk di TradingView itu ada di sini dia. Fibonacci retracement ya, teman-teman. Bagaimana cara menarik Fibonacci retracement untuk porsi yang daily ya. Untuk porsi daily kita tarik dari wick paling atasnya di higher high-nya dia ke lower low-nya dia paling bawah ya, teman-teman. Oke, kita klik, kita tarik. Nah, setelah itu untuk settingan Fibonacci retracement saya akan bagi untuk style ya. Saya menggunakan warna hitam karena ini wallpapernya, backgroundnya warna putih. Tapi kalau saya di HP jujur aja warnanya biru backgroundnya, dan wanunya warna putih soalnya biar tidak terlalu sakit mata. Nah, untuk settingannya saya menggunakan Fibonacci 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,786, 1, 1,618, 2,618, 1,272, 2. Tapi yang saya tidak centang. Ini teman-teman bisa tetap menggunakannya ya, bisa dicocokkan juga untuk targetingnya. Cuma saya karena kebanyakan chart itu bisa meroket cuma sedikit. Biasanya cuma sampai di sini aja maksimalnya. Oke, teman-teman. Habis itu cek di background saya selalu paling rendah ya. Reverse price action ini adalah harga, untuk harga di mana kita untuk take profit ya. Ini harganya. Untuk tempatnya ini saya gunakan di paling kanan, paling pojokan sini. Dan dia ada di top garis. Oke. Setelah itu kita cek lagi apa? Koordinatnya ini bisa, koordinatnya teman-teman bisa menggunakan ini. Untuk visibility-nya teman-teman juga bisa menyamakan, oke. Kalau di HP itu kadang-kadang kalau bingung pas kita lagi analisa, teman-teman bisa ngeklik Fibonacci ini, kita klik ya, kita klik. Itu kita bisa lock. Kalau di HP itu ada opsinya lock. Oh, ini lock ya. Ini kita lock. Jadi ketika teman-teman melakukan analisa, menarik garis, tren dan segala macam, dia tidak akan bergerak. Oke, teman-teman tidak akan bergerak. Jadi aman lah. Oke, setelah itu kita cek kenapa sih harus kenapa bagaimana ini bisa sampai 61,8. 61,8 ini adalah golden rasionya untuk wealth retail. Habis itu buat yang pemegang Bitcoin, dia akan melakukan take profit di 61,8. Di mana sih dia akumulasi untuk membeli besar-besaran? Di sini. Di sini di bawah ini, ketika dia turun, dia membeli besar-besaran untuk wealth retail, dia membeli besar-besaran karena pasokan Bitcoinnya mulai sedikit, harganya mulai naik. Terjadinya kenaikan menembus Fibonacci 23,6, tertahan oleh Fibonacci 38,2%. Dia akan meretest support yang sudah dijebol. Fibonacci yang sudah dijebol itu akan menjadi support. Nah, kenapa Fibonacci dan support itu sangat penting? Fibonacci itu penting, jadi kita bisa menentukan price list harga, di mana dia akan tertahan, dan dia akan terpantul-pantul di situ aja, kecuali dia jebol ya. Dia akan terpantul di dari situ. Itu kalau begitu biasanya setway. Ini setway itu seperti ini. Ini setway ya, teman-teman. Ini setway. Oke, kita hapus dulu. Oke, ketika big fund, walls, dan retail itu akumulasi di sini, dia akan
membuat pasokan Bitcoin menurun dan harga naik, tertabrak oleh Fibonacci 38,2, dia akan sempat turun ke bawah. Mungkin ini ada retail yang akan melakukan take profit. Karena apa? Karena di sini adalah support pentingnya Bitcoin. Karena yang menahan pergerakan Bitcoin satu kali, dua kali, ini tiga kali. Nah, ini dia mungkin Big Fan berpikir bahwa ini akan melakukan retest untuk channelnya, untuk channelnya dari sini. Mungkin seperti ini. Kita pilih warna hitam. Nah, mungkin seperti ini. Karena ini pribadi saya ini terbentuk sebuah channel pattern ya. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Ini channel pattern menurut saya. Kenapa di sini ketika menyentuh 38,2 dia turun ke bawah? Ini ada yang melakukan take profit. Pemikirannya mungkin akan melakukan retest ke channel bawahnya untuk naik lagi ke atas. Tetapi tidak, dia hanya tertahan di Fibonacci 23,6. Dan saya hapus dulu ya karena kita belum belajar sampai chart pattern. Kita masih di Fibonacci. Dia sampai 23,6, dia tertahan, melanjutkan kenaikan, dia melakukan retest, tapi tidak menyentuh 38,2. Tidak menyentuh, dia melanjutkan kenaikan. Nah, ketika sampai 61,8, Bitcoin langsung turun drastis, das. Kenapa dia turun drastis? Karena 61,8 adalah golden ratio. Fibonacci saya kesini ya. Fib 61,8 itu adalah golden ratio. Ketika dia menyentuh golden ratio itu, maka pemegang Bitcoin akan take profit. Entah itu take profit sebagian atau take profit full. Karena terlalu harga terlalu tinggi, maka Big Fan mengambil keuntungan fresh money-nya untuk melakukan akumulasi ketika dia melakukan koreksi selanjutnya. Ketika Bitcoin itu turun ke bawah, dia akan membeli kembali untuk terbang ke atas. Oke? Terreject 61,8. Terpantul di 38,2. Di support ya. Ini wicknya terlalu panjang ya. Wicknya panjang sekali ini. Tapi ketahan di support. Oke, dia akumulasi. Sekarang dia mulai naik. Mungkin dia akan menyentuh sampai 5 sampai support. Di sini nih ada support time frame. Di time frame kecil ini adalah support karena dia menahan pergerakan Bitcoin ya. 61,8 ini ada menahan beberapa kali, menahan pergerakannya Bitcoin ya. Nah, ini seperti video sebelumnya, ini adalah false breakout. Ini adalah false breakout ya teman-teman. Ini false breakout, tidak pernah terjadi, anggap aja tidak pernah terjadi. Ini false breakout. Nah, sekarang Bitcoin mencoba kenaikannya ke atas. Apakah kuat di 61,8 kembali ataukah dia turun ke bawah? Kita tidak tahu pasti. Tapi kita lihat untuk next day-nya. Nah, untuk pergerakan selanjutnya Bitcoin itu juga kita itu bisa menentukan kapan pergerakan dia untuk turun ke bawah menggunakan Fibonacci retracement. Oke teman-teman. Nah, Fibonacci retracement ketika diambil dari atas ke bawah, dari high-nya ke low-nya, itu akan memunculkan sebuah target kenaikan. Tapi begitu juga untuk kita tarik dari swing bawahnya, begitu juga untuk target penurunan. Target penurunan kita tarik dari swing paling bawah, dari sini, kita tarik ke paling atas ya, di wick ya, sampai di wick. Oke, target penurunan Bitcoin sampai 61,8 ada di 38.000. Impossible karena ini golden ratio. Ketika sampai 61,8 dia akan melakukan akumulasi, dia akan membeli lagi besar-besaran untuk wealth, retail dan segala macamnya. Dia akan membeli besar-besaran dan Bitcoin akan terbang lagi ke atas. Oke teman-teman, dan Fibonacci bisa juga digunakan untuk TF kecil. Di time frame kecil kita juga bisa menggunakannya untuk pergerakan, misalnya time frame 4 jam ya. Kita juga bisa menggunakan ini Fibonacci di time frame kecilnya.
Oke, dari swing atasnya yang wicknya sampai ke bawah. Nah, 61,8 adalah di 49.281. Dan ini 7 di yang saya kotakin ini sebelumnya adalah yang menahan pergerakan Bitcoin di Fibonacci di TF besarnya. Oke teman-teman, jadi saya targeting sih memang mungkin Bitcoin ini akan terbang sampai 61,8, akumulasi di sini mungkin akan menjadi kayak gini, retest support dan akan menjadi false breakout untuk turun ke bawah. Itu bisa jadi karena kita nggak ada yang tahu pasti, karena analisa itu tidak selamanya benar, tapi bisa mendukung mendukung dan mencari tahu pergerakan Bitcoin selanjutnya. Oke teman-teman, untuk Fibonacci seperti ini. Nanti kalau ada yang bisa ditanyakan bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa kalau suka di like. Apabila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Kalau suka dengan konten saya di like, di komen. Bila ada pemikiran teman-teman yang lain bisa di-sharing di komen. Nanti akan saya pin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.